Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mungkin tentang prosedur keselamatan kerja atau istilahnya disebut K3 atau dalam dunia industri sering disebut dengan bagian HSE, Health, Safety, Environmental, atau bagian tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Bagaimanapun juga, teman-teman yang bergerak dalam dunia pembersih berarti sudah terjun dengan bahan kimia. Dan kebanyakan bahan kimia untuk produk pembersih itu sangat keras karena memang untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang ada dalam peralatan yang akan kita bersihkan. Sebagai contoh, bahan kimia yang cukup keras biasanya berhubungan dengan asam kuat dan basa kuat. Pada kategori asam kuat contohnya adalah asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kategori basa kuat contoh yang paling mudah adalah caustic soda yang banyak kita gunakan untuk penetral labs pada produk sabun cuci piring. Pada dasarnya, setiap bahan kimia itu memiliki efek akut dan efek kronis. Efek akut dikatakan apabila jika terkena bahan kimia itu kita langsung terkena efeknya seperti terbakar, melepuh, tangan gatal-gatal, dan lain sebagainya. Sedangkan efek kronis biasanya adalah efek jangka panjang, biasa menghirup udara-udara atau bahan kimia dari uap yang kita larutkan dalam larutan yang kita buat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk menghindari efek kronis dari bahan kimia, karena kebanyakan bahan kimia itu bersifat karsinogenik atau penyebab kanker bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan ventilasi udara ruangan. Kalau bisa memang teman-teman melakukannya di udara yang terbuka. Terutama karena untuk melarutkan asam-asam yang kuat atau basa-basa kuat, uap itu jangan sampai terhirup oleh hidung kita. Memang standarnya ada yang dinamakan dengan ruang asam untuk skala laboratorium atau ruang kimia. Tapi untuk skala rumah tangga, yang utama terutama perhatikan saja ventilasi udara sekitar. Yang kedua, kalau bisa pergunakan alat bantu yang melindungi tubuh kita dari terkena bahan kimia. Terutama ini efek akut seperti sarung tangan. Sarung tangan adalah yang tahan air seperti ini. Ini biasa dijual di toko perkakas atau banyak juga dijual di toko online. Kemudian kalau bisa menggunakan masker yang seperti ini yang ada penyaring udara di dalamnya, ini melindungi kita dari hirupan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, bila memang kita terkena bahan kimia, maka segeralah cuci dengan air yang mengalir. Maka usahakan pula tempat praktek atau tempat pembuatan produk kita harus ada air yang mengalir. Seperti contohnya, di sini saya juga selalu dekat dengan keran air yang mengalir. Jadi apabila ada kondisi yang darurat bisa segera diatasi. Yang keempat, sering-seringlah minum susu karena susu dapat menetralkan bahan kimia yang sudah terlanjur masuk atau kita hirup di dalam tubuh. Ini untuk menghindari efek jangka panjang. Teman-teman, ini sekadar contoh. Saya bekerja di lab di tempat yang terbuka dengan kondisi udara terbuka. Ini hanya sebagai contoh untuk perbandingan teman-teman saja. Mungkin demikian, sekedar informasi berbagi buat teman-teman
sama-sama kita menghindari efek jangka panjang dari bahan kimia. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.